wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Teguh Hidayat, Saya Zaki Al-Farizi. Saya Raudah Gadiranti. Saya Anissa Arbianti. Saya Muhammad Fadli. ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sejarah Islam di Arab Saudi. Arab atau yang saat ini dikenal sebagai Arab Saudi adalah suatu negara di wilayah Timur Tengah yang menjadi pusat agama Islam karena bangunan Ka'bah yang merupakan bangunan suci umat Islam terletak di negara ini. Islam memiliki sejarah yang panjang, terutama diawali oleh lahirnya Nabi Muhammad SAW di tanah Arab. Islam memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang lahir dan tinggal di Arab, akan tetapi Islam tidak lahir dari daerah Arab. Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Adam dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah sebagai Nabi terakhir atau Rasul penutup. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ajaran agama Islam atau sejarah Islam, simak penjelasan berikut. Kondisi Arab sebelum kedatangan Islam. Negara Arab atau Jazirah terletak di Asia Barat dan dikelilingi oleh Laut Irak, Laut Merah, dan Samudra Hindia di 3 sisi penjurunya. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dalam hal ini adalah Islam yang disempurnakan Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang tinggal dalam kebodohan atau kegelapan. Sebenarnya Islam atau ketauhidan sudah ada di tengah masyarakat Arab sejak Nabi Ibrahim dan Ismail yang mendirikan Ka'bah. Lalu setelahnya kepercayaan itu mulai luntur dengan adanya ajaran sesat menyembah berhala dari masyarakat Syam yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Ia mengatakan bahwa berhala tersebut adalah perantara Tuhan dengan makhluknya. Awalnya ajaran tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Mekah yang bahkan membuat ratusan berhala dan meletakkannya di sekeliling Ka'bah. Sebagian pendudukan Arab menganut Nasrani, Yahudi, dan agama kepercayaan yang menyembah berhala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib dan Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail, Yagut sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Gatifdi yang terletak di lereng Bukit Sabak. Tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Adapun pada saat itu masyarakat Arab dikenal sebagai kaum yang sangat mencintai kaumnya dan gemar berperang dengan suku lainnya. Tradisi masyarakat jahiliyah juga sangat kejam pada masa itu. Mereka memperlakukan wanita dengan tidak hormat, mengubur anak perempuan hidup-hidup karena menganggap anak perempuan sebagai pembawa sial. Para kaum lelaki juga dapat melakukan apa saja pada para wanita, misalnya bebas menikah dan menceraikan wanita semaunya. Selain itu, pada zaman Arab sebelum datangnya Islam, para budak diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh para majikannya. Masyarakat Arab pada saat itu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara berdagang. Mereka mengembara dari suatu tempat ke tempat lainnya, bahkan hingga ke luar negeri seperti India dan Cina. Di bidang politik saat itu, Arab dikelilingi oleh 3 kekuasaan besar, di antaranya Kerajaan Bizantium yang merupakan kerajaan Nasrani, Kekaisaran Persia yang penduduknya menganut agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang pada saat itu menguasai wilayah Arab bagian selatan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Islam datang dengan diawali kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nabi-nabi sebelumnya. Pada masa jahiliyah, kaum Arab jahiliyah, seorang nabi penutup zaman Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan dari seorang wanita bernama Siti Aminah dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena tahun itu gubernur Abisinia yang bernama Abrahan datang menyerang kota Mekah dengan pasukan gajah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan burung ababil yang melempari mereka dengan batu panas. Nabi Muhammad dilahirkan sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal 7 bulan sebelum ia dilahirkan.
dan ibunya meninggal di Abwa saat mendatangi makam ayahnya Muhammad. Setelah kepergian ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang merupakan salah satu sesepuh atau pemuka kaum Quraisy yang ada di Mekah. 2 tahun kemudian, sang kakek pun meninggal dunia dan selanjutnya paman Nabi Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin karena ia dapat dipercaya dan ia telah bekerja mengembala ternak sejak kecil. Kemudian ia berdagang bersama pamannya dan bertemu dengan Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia untuk meluruskan kembali ajaran yang benar. Sebelum menginjak usia 40 tahun, Nabi belum mendapatkan wahyu dan kerasulannya. Menjelang kerasulannya, yakni pada saat beliau berusia 40 tahun, beliau sering berdiam diri atau mengasingkan diri di luar kota Mekah, seperti halnya dalam Gua Hira. Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan atau pada 6 Agustus tahun 610 Masehi yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sejak diangkat menjadi Rasul, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu tersebut pada umatnya dan secara diam-diam melakukan dakwah pada orang-orang terdekatnya. Pertama-tama ia menyampaikan dakwah pada keluarganya dan istrinya Khadijah. Lalu tak lama kelamaan dakwah Rasulullah dilakukan secara terang-terangan, meskipun mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat Arab saat itu atau kaum Quraisy. Rasulullah tidak gentar dengan segala ancaman tersebut. Usaha dakwah dan penyebaran agama Islam selama 13 tahun di kota Mekah. Kemudian karena terancam, Rasulullah hijrah ke Yastrib atau Madinah dan di sana ia juga berdakwah selama 10 tahun. Dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak henti-hentinya menyiarkan dakwah pada umatnya saat itu. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Wahyu-wahyu tersebut lantas disusun dalam satu kesatuan, yakni Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran ada 2 ayat yang dapat ditentukan, yakni ayat Makkiyah atau yang diturunkan di kota Mekah dan ayat Madaniyah, yakni ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Jika pada saat di Mekah Rasulullah mendapatkan ayat tentang ketauhidan, di Madinah beliau mendapatkan wahyu yang lebih berisi tentang hukum, petunjuk ibadah, dan hal-hal yang menyangkut kehidupan manusia. Meskipun saat itu Rasulullah telah pindah ke Mekah, tetap saja kaum Quraisy memusuhinya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Muhammad beserta kaumnya untuk berjihad dan memerangi kaum kafir Quraisy. Islam mendapatkan kemenangan di hampir seluruh peperangan kecuali dalam perangan Uhud, di mana umat Islam mengalami kekalahan karena tidak patuh pada Rasulullah. Namun pada akhirnya umat muslim berhasil memenangi dari kaum Quraisy dan menguasai kota Mekah lewat peristiwa Fathul Mekah. Pada saat itu masyarakat Mekah berbondong-bondong masuk Islam dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Nabi Muhammad SAW. A. Tingkat sosial dan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu penduduk kota Hadhari dan penduduk gurun atau Badui. Penduduk kota atau Hadhari bertempat tinggal tetap. Mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah, pertanian, dan telah mengenal tata cara perdagangan. Sementara masyarakat Badui hidupnya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya.
guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembala mereka. Penduduk kota bertempat tinggal tetap, sedangkan kedatangan Islam dan pembawanya Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab sungguh merupakan suatu reformasi besar. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab merupakan komunitas yang mengabaikan atau mengingkari fitnah manusia. Perperangan yang terjadi antara suku dan kabilah yang berlangsung selama puluhan tahun, penguburan anak perempuan hidup-hidup, penyembahan kepada berhala, serta penindasan terhadap warga yang mempunyai status sosial rendah oleh para bangsawan merupakan bagian dari hidup mereka. B. Islam di masa Rasulullah. Dakwah secara diam-diam, mula-mula kepada keluarga, kemudian para sahabat terdekat. Seorang demi seorang diajak agar meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu tututan ayat Quran Al-Hijrah surah 15 ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal sebagai sebutan zaman jahiliyah. Masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, namun sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut seakan tidak ada artinya karena kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yaitu ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul. Pada masa itu, kaum wanita menempati kedudukan yang paling terendah sepanjang sejarah umat manusia. Masyarakat Arab pra-Islam memandang wanita ibarat binatang piaraan, bahkan lebih hina lagi. C. Islam di masa Khulafaur Rasyidin. 1. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pengganti nama Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasulullah setelah meninggalnya beliau. 2. Khulafaur Abu Bakar Rasyidin. Namanya ialah Abdullah ibni Abi Quhaifah Utamani. Di zaman pra-Islam, Abdullah ibnu Kabbah kemudian diganti oleh nama menjadi Abdullah. Julukannya Abu Bakar, yaitu Bapak Pemanggi. Karena dari pagi-pagi beliau memeluk agama Islam. Ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa seperti Isra dan Mi'raj. 3. Khalifah Umar Al-Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Pada Umar Ibnu Al-Khattab, 10 khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir Al-Mukminin atau panglima orang-orang beriman. 4. Khalifah Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Nama lengkapnya ialah Utsman ibnu Affan ibnu Asdil As ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar ibnu Al-Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. 5. Khalifah Ali ibnu Ali Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kepentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sekian dari penjelasan kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.